Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Banyak orang beranggapan bahwa mimpi hanya kembang tidur atau dalam artian tidak bermakna apa-apa. Akan tetapi kita lihat di beberapa ayat Al-Quran, begitu juga kitab-kitab Ahaditsun Nabawi, bahwa mimpi sebetulnya salah satu tanda daripada tanda-tanda kenabian jika itu terjadi oleh seorang mukmin. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas hikmah mimpi bersama saya di Rumah Tasydid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Tasydid yang berbahagia, salam jumpa dengan kami Abah Nawa dan juga guru kita Ustadz Ahmad Damanhuri. Kita akan berbincang-bincang tentang hal yang sederhana tapi penting untuk diketahui dan diamalkan serta sering kali diabaikan. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Betul bahwa mimpi ada di dalam ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabawi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yabqa minan nubuwwati illa al-mubasysyirat. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tersisa daripada tanda kenabian kecuali al-mubasysyirat. Al-mubasysyirat yang secara lughatan itu maknanya kabar gembira. Kemudian bersabda juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya minallah. Ada lagi yang dikatakan ar-ru'ya, mimpi yang mimpi sifatnya datar biasa. Ar-ru'ya minallah, mimpi dari Allah. Wal ihtilam minasyaitan, dan ihtilam dari syaitan. Berarti ada al-mubasysyirat, ada ru'ya, ada ihtilam. Dari penjelasan Ustadz, sepertinya ada 3 poin yang harus dijelaskan lebih lanjut. Apa itu mubasysyirat? Lalu perbedaan antara mimpi yang dari Allah yang biasa disebut dengan ru'yah dan mimpi yang datang dari syaitan yang biasa disebut dengan ikhtilam. Silahkan Ustaz. Pertama al-mubasysyirat. Al-mubasysyirat ada beberapa ada beberapa makna apabila ba, sya dan ra. Itu satu rentetan kata. Bisa basyar maknanya khalqun minaz zakar wal unsa. Jadi ciptaan berupa laki-laki maupun perempuan, berarti manusia. Basyar, seperti kata-kata Muhammadun basyarun la kal basyar. Muhammad manusia tapi tidak seperti manusia. Basyar. Ada lagi busyra, kabar gembira. Kemudian ada lagi yang disebut basyarah, kulit. Sehingga dari 3 makna ini sudah cukup ya, manusia, kulit, dan kabar gembira. Jadi apa itu sebetulnya mubasysyirat? Mubasysyirat kalau kita gabungkan 3 makna tadi per kata, apa-apa yang bisa disentuh oleh indera. Itu baik itu sifatnya secara umum maknanya menggembirakan ya. Mubasysyirat maknanya sesuatu yang memberikan kabar gembira yang bisa disentuh oleh indera. Oleh karena itu mimpi tentu bisa disentuh oleh indera. Nah, apabila indera kita siap, maka mimpi tersebut akan berupa mimpi yang betul. Apabila indera kita tidak siap, mimpi tersebut biasanya terjadi maknanya sebaliknya dari mimpi tersebut. Di dalam karya Ibnu Manzur, Lisanul Arab, kita bisa lihat maknanya tabsyir ya. Mubasysyirat itu jika dibalikan ke bentuk masdar akan tabsyir. Basyara yubasyiru, tabsyir. Tabsyir bisa berupa yang bagus, bisa berupa yang jelek. Ya, seperti kata-kata fabasyirhum bi'azabin alim. Ayat Al-Quran mengatakan fabasyirhum bi'azabin alim. Berikanlah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Nah, berarti maknanya bisa jelek, bisa buruk. Bentukannya maksudnya. Bentukannya bisa jelek, bisa buruk. Itulah sebabnya mimpi yang nyata atau mimpi yang betul, bentuknya bisa saja jelek. Akan tetapi sebetulnya itu mengandung makna yang bisa ditarik nanti dari mimpi tersebut. Jadi orang yang sering mendapatkan mubasysyirat biasanya secara jalur keimanan dia dekat dengan kenabian. Maknanya dia berada di jalan yang benar.
Secara keimanannya betul, tasdik. Nanti di depan kita akan bahas bahwa Nabi mengukur kebenaran kata-kata seorang itu lewat mimpinya, dia sering mimpi benar atau tidak. Kemudian ar-ru'ya yang dikatakan mimpi dari Allah. Secara umum mimpi memang ru'ya, karena ru'ya kan artinya melihat. Ru'ya fil manam, melihat di dalam tidur ya. Akan tetapi yang dimaksud ru'ya secara umum adalah mimpi yang sifatnya rahmat. Baik mimpi tersebut sifatnya datar, artinya yang disebut dengan kembang tidur itu disebutnya ru'ya ya. Kembang tidur, itu mimpi dari Allah. Kita melihat sungai, melihat apa, sifatnya kan datar, tidak bermakna sebetulnya yang dikatakan kembang tidur yang ini, tapi sifatnya itu rahmat, karena biasanya orang bangun tidur itu akan terasa segar kalau dapat mimpi yang datar-datar. Ada juga mimpi yang sifatnya dari Allah berupa mimpi kebenaran ya. Jadi ru'ya lebih umum daripada al-mubasyirat. Kemudian ru'ya juga lebih umum daripada yang ketiga nanti, ihtilam. Nah yang ketiga ihtilam. Ihtilam yang dikatakan mimpi dari syaitan. Ihtilam diambil dari kata hulum. Biasanya ihtilam adalah sebutan untuk mimpi dewasa. Kalau dalam ilmu fikih ihtilam mimpi dewasa atau mimpi yang menyebabkan keluar mani. Ini dari syaitan. Dan Nabi nggak pernah ngalamin ini. Lam yahtalim qattun toha mutlaqan abada. Jadi Nabi seumur hidup tidak pernah merasakan ihtilam. Ihtilam secara fikih itu ya. Akan tetapi yang dimaksud ihtilam dalam hadis Nabi adalah ihtilam yang baik secara fikih tadi mengeluarkan mani, mimpi penyebab keluarnya mani, maupun ihtilam dalam arti mimpi buruk yang dikatakan dari syaitan. Nanti kata Nabi, jika kamu mengalami ihtilam yang dikatakan mimpi dari syaitan, maka hendaklah kamu berta'awuz 3 kali ke sebelah kiri bangun. Ta'awuz apa? Ta'awuz kemudian tanafus. Ya, tanafus itu meludah. Demikian. Itu gimana cara meludahnya Ustaz? Nah, meludahnya di dalam hadis busok ya. Busok itu meludah seperti kita meludah, keluar air ludah itu. Atau juga ludah yang pakai beriak itu. Tapi yang dimaksud busok di situ falya besuk anisyimali ya. Atau falyabsuk ila shimali, hendaklah dia meludah ke kiri. Kalimatnya busok tapi maknanya tanafus, meludahnya dengan tuh ya. Itu meludah ke kiri ya. Jadi kita meludah ke kiri 3 kali tuh kemudian baca ta'awuz. Itu disunahkan juga kita setelah mimpi buruk kita pindah sedikit, bergeser dari tempat tidur yang pertama tadi. Nah terkait tidur Ustaz, gimana tidur yang baik supaya kita juga mendapatkan mimpi yang baik? Adab tidur yang baik ya, sebenarnya tidur bukan untuk mendapatkan mimpi, akan tetapi tidur mendapatkan kesegaran. Ada beberapa orang yang tidur saking lelapnya itu nggak mimpi sama sekali, dan itu bagus-bagus saja. Biasanya justru orang-orang yang sehat badannya biasanya mimpinya lelap, tidurnya lelap sehingga tidak mimpi, bangun-bangun dia segar, itu bagus juga. Jadi tidak mesti dalam keadaan tidur dia harus mimpi. Akan tetapi adab tidur yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita terhindar dari mimpi yang buruk atau sugesti-sugesti yang buruk atau hawa-hawa yang buruk ketika tidur, maka kita dianjurkan ketika tidur, sebelum tidur kita berwudu dengan wudunya sholat, ya, wudu yang sempurna. Kemudian kita disunahkan juga kalau badan terasa panas kita mandi ya. Mandi ini nanti ada pendapat 2 ulama, apakah mandi malam itu bagus atau tidak, karena ada beberapa pendapat termasuk kedokteran juga mengatakan, ada yang bilang baik, ada yang bilang tidak baik. Tergantung, atau nanti airnya dilihat dari airnya dingin atau panas, itu panjang ceritanya kan. Adab kalau kita badan terasa panas pulang kerja sehingga kita uring-uringan di kamar terasa nggak enak, kita mandi, masuk kamar mandi, wudu, kemudian kalau kita mau perlu mandi kita mandinya dari mana? Dari bawah, basuh kaki. Itu memang sunnah, kalau begitu masuk kamar mandi kita sunnah pakai sendal, kemudian kakinya kita basuh, kita cuci ya. Kita pijit-pijit, kemudian kita siram itu bagian perut, karena perut itu kan dibilang dalam ilmu anatomi, perut itu dibilang bahar, laut. Ya, jadi apa yang kita makan di siang hari itu terjadi pembakaran sehingga terasa panas, itu kita basuh dengan air yang sejuk, air yang dingin ya. Di malam hari itu kita basuh bagian perut, nanti kita bisa rasakan dari ubun-ubun itu keluar hawa panas. Nah, jadi jangan dari atas tapi dari bawah mandi. Begitu terasa semua badan sudah segar, baru kemudian terakhir kita kepala atas. Kita baru. Jadi diusahakan kepala bagian yang terakhir kita basuh. Supaya apa? Supaya hawa panas di dalam badan itu nggak terkunci. Nah kalau terkunci ini bahaya, yang sering menyebabkan orang jatuh di kamar mandi, stroke dan lain sebagainya.
Nah, kemudian kita kan tidur. Nah, tidur kita berbaring. Kalau kita orang Indonesia biasanya ke utara, berbaring ke utara, kaki di selatan, kepala menghadap kiblat seperti orang meninggal begitu. Itu adabnya. Kemudian setelah kita berhadap seperti itu, sesekali kita disunahkan berbalik ke kiri. Kan kita kadang-kadang ketika tidur ada kesadaran juga kan. Kita ke kanan tidur seperti ini, kemudian kita berbalik ke kiri. Itu tujuannya bagus untuk pencernaan. Karena ketika tidur kita, itulah kenapa kalau mau tidur tuh jangan makan berat ya, karena kasihan perut kita. Jadi ketika tidur itu pencernaan tuh bekerja. Nah, kalau kita berbaring ke kanan kemudian nanti sesekali ke kiri, itu membantu pencernaan, proses pencernaan di dalam badan, sehingga begitu bangun kita bawaannya pengen buang kotoran, masuk kamar mandi, dan itu menyebabkan kita jadi bersuci lagi nanti, bersuci, berwudu, kalau perlu nanti mandi lagi. Kenapa dikatakan mandi lagi, Ustaz? Ya, kenapa disebutkan mandi lagi? Karena ada dua pendapat. Ada yang, ini sebenarnya bukan ulama yang bilang, tapi beberapa ilmu ya, kedokteran. Ada yang bilang mandi malam itu nggak bagus, begitu kan? Orang tua kita sering bilang mandi malam itu rematik dan lain sebagainya. Tapi saya pernah pengalaman beberapa punya sahabat orang-orang Jepang ya. Mereka bicara, mereka punya atasan kalau kerja itu pulang malam setelah mereka dari mana-mana mereka mandi, dan mandinya mandi air biasa. Dan itu sehat kata mereka. Itu ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang mengatakan mandi malam itu tidak baik, pokoknya di bawah jam 12 malam itu tidak baik, setelah Isya itu tidak baik. Ada yang mengatakan bagus, berarti ada dua pendapat. Kemudian yang sepakat ulama bahwa mandi pagi itu yang baik. Nah, kenapa tadi saya bilang mandi lagi? Karena kita setelah pengen buang kotoran dan lain sebagainya, kita pengen membersihkan diri. Nah, pada waktu pagi biasanya ada orang-orang ahli tahajud, orang-orang ahli menunggu subuh, itu mereka perlu kesegaran badan sehingga mereka mandi. Itu kenapa mandi lagi? Dan itu bagus karena ada sebuah penelitian dari seorang profesor, dan ini terkenal ya, sudah terkenal, kita sudah tahu semua. Pada waktu fi ikhtilafil laili wan nahar, bergantinya siang dan malam, itu ternyata ada istilah nanti air tidur. Itu terjadi sepersekian detik dan itu waktunya sangat cepat. Air tidur waktunya maknanya adalah air berganti dari air yang siang menjadi air yang pagi hari dengan oksigen yang baru. Itu maksudnya air yang tidur. Itu waktunya kapan, Ustaz? Itu di dalam surat Al-Isra ada kalimat aqimis shalat liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Jadi ada kalimat ghasaqil lail, yaitu waktu malam sangat gelap, ghasaq. Dan ini sebagian ulama berpendapat justru inilah akhir waktu Isya. Ghasaqil lail ini ketika disinilah yang disebut fi ikhtilafil laili wan nahar, bergantinya siang dan malam. Jadi penghujung waktu Isya justru di sini. Sebagian ulama mengatakan begitu. Kalau kita ikut pendapat yang yang ulama mengatakan akhir waktu subuh, akhir waktu Isya adalah sebelum subuh. Ketika terbit fajar shadiq ya. Itu waktu air tidur. Tapi terjadi sangat cepat dan ini kita nggak tahu di mana. Yang jelas ketika kita bangun pada waktu-waktu tersebut jam-jam 1, jam 2, disitulah justru bagusnya untuk mandi. Bagusnya untuk mandi, dan itu airnya oksigennya baru. Karena jam-jam tersebut, apalagi di Jakarta, itu biasanya sudah sepi. Tapi kalau jam 12 malam, jam setengah 1 itu masih ramai Jakarta kan. Ya, salah satunya contohnya kota-kota besar ya, Jakarta, Bandung itu masih ramai. Tapi kalau sudah jam 1, jam 2 itu hawa-hawa orang ngantuk. Dan disitulah air tidak menyerap energi negatif dari orang-orang. Karena orang-orang yang berbicara jorok, kotor, atau marah-marah itu diserap oleh air. Itu dikatakan demikian oleh profesor. Dan itu efektif buat penyembuhan panas dalam air tersebut, air yang sudah tidur tadi, air yang dengan oksigen baru ya. Kemudian saya pernah mengalami peradangan di telinga. Jadi saya pernah masih kecil mungkin pernah tersodok sini ya, kemudian berdarah. Itu sampai sekarang masih ngalamin. Jadi ketika badan itu sangat panas, itu selalu ada benjolan di dalam ini, dan itu sakitnya luar biasa. Itu obatnya saya pernah dikasih tahu sama guru saya dulu waktu di Majalengka. Itu mandinya jam-jam 1, jam 2, dan itu betul, itu sangat efektif. Baik Ustadz, kita kembali lagi ke masalah mimpi. Apa benar mimpi seorang mukmin itu tanda hari kiamat? Baik, kita dapat lihat di dalam kitab hadis, salah satunya ada di Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, imam yang sangat besar. Kemudian salah satunya juga saya pernah lihat di dalam Kashful Mushkil Sahihul Bukhari, kitab Sahihul Bukhari. Itu qala Rasul SAW,
lam yabqa minan nubuwati qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza iqtaraba zaman, kalimatnya kayak gitu. Idza iqtaraba zaman lam takad ru'yal mu'min takdzib. Apabila mendekatnya zaman atau apabila semakin dekatnya zaman, hampir-hampir mimpinya seorang mukmin tidak mengandung dusta. Nanti zaman itu disyarahkan maknanya apa. Zaman itu yang dimaksud adalah umur dunia. Ya. Apabila semakin dekat akhirnya umur dunia, maka hampir-hampir mimpinya seorang mukmin tidak bisa mengandung dusta, tidak mengandung dusta. Kemudian waru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Jadi ternyata mimpinya seorang mukmin yang mimpinya kuat, yang mimpinya betul, yang termasuk mubasyirat adalah satu daripada 46 tanda kenabian. Nah, tanda-tanda kenabian yang lain sudah Allah hapuskan karena itu nabi yang memiliki, para nabi yang memiliki. Nah, tapi mimpi yang betul itulah salah satu tanda kenabian yang Allah sisakan buat tanda akhir zaman. Jadi ada hubungannya antara mimpi seorang mukmin yang imannya sahih, imannya kuat, sehingga mimpinya juga betul, itu sebagai tanda akhir zaman. Lalu mimpi yang benar itu seperti apa? Mimpi yang benar tentu mimpi yang kuat, ar-ru'yah ats-tsabitah, mimpi yang kuat ya. Yeah. Jadi kadang-kadang seorang mukmin baru menyadari kalau mimpinya itu betul kalau sudah ada kejadian yang menguatkan itu. Dan itu biasanya seperti itu. Ada juga beberapa orang yang bisa punya perasaan wahyu, keengehan yang tinggi terhadap mimpi, ada juga, tapi langka itu. Apakah mimpi bisa mempengaruhi jiwa seseorang? Justru mimpi yang dipengaruhi oleh keadaan jiwa seseorang. Jadi jiwa seseorang itu yang justru nanti membuat mimpinya itu jadi seperti apa. Kemudian mengenai hal tersebut, adakah teori yang menguatkannya, Ustaz? Ada sebuah buku membahas tentang nafas jiwa. Nama buku tersebut Ad-Dirasat An-Nafsaniyah. Jadi pembahasan tentang jiwa inda ulama muslimin, menurut para ulama muslimin. Itu karya Sayyid Muhammad Utsman Najati. Itu membahas tentang pendapat-pendapat beberapa ulama, ada Al-Qindi, ada Al-Ghazali, ada Ibnu Rusyad, ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada Ibnu Taimiyah, kemudian ada juga Fakhruddin Ar-Razi. Itu membahas bagaimana sebetulnya mimpi tersebut tergantung keadaan jiwa seseorang. Nah, dikatakan dalam buku tersebut seorang ulama bernama Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi, nisbat kepada Kindah, suku dari Yaman ya. Itu beliau Al-Kindi membagi, siapa ini Al-Kindi? Al-Kindi adalah ulama yang juga dia seorang filosof muslim. Sampai orang mengatakan Al-Kindi sedemikian hebatnya terhadap falsafah, dialah orang yang mengkekehkan, yang berkekeh bahwa agama dan falsafah tujuannya adalah sama-sama baik. Ya, seakan-akan dia menyamakan seperti itu. Tapi itu beliau ya, ulama. Al-Kindi membagi mimpi itu ada 4 golongan. Yang pertama ar-ru'ya tanba'iyah, mimpi melihat sesuatu yang akan terjadi. Tapi kita kembalikan kepada Allah, ini bisa terjadi bisa tidak sesuai dengan kehendak Allah. Akan tetapi biasanya nanti orang begitu melihat kejadian dia ingat mimpinya tersebut. Itu namanya ru'ya tanba'iyah. Yang kedua adalah ru'ya ar-ramziyah, yaitu mimpi melihat sesuatu yang maknanya itu melambangkan sesuatu yang akan terjadi. Jadi dilambangkan dengan sesuatu yang berbeda tapi maknanya sama, satu makna. Seperti Nabi Yusuf, kita tahu cerita Nabi Yusuf dan orang semua sudah tahu ya. Yeah. Kemudian yang ketiga mimpi melihat kejadian yang justru sebalikan maknanya. Seperti orang-orang kita biasa melihat ibu saya meninggal. Biasanya orang mengatakan ibu meninggal justru ibu panjang umur. Kemudian yang keempat itu yang disebut al-hulum, mimpi yang tidak benar. Nah, mimpi yang tidak benar ini dikatakan oleh Nabi, yang ini mah nggak bahaya, lam yadur, tidak akan bahaya. Makanya kita dianjurkan kalau mimpi yang buruk cukup dengan ta'awuz, tanafus, meludah tadi itu cukup, dan nggak boleh dicerita ke orang-orang. Jadi menurut Al-Kindi tadi bahwa mimpi tersebut nanti dimaknai sesuai dengan kemampuan, atau bukan dimaknai ya, maksudnya mimpi tersebut akan masuk. Sebetulnya itu adalah berita dari Allah, khabar. Akan tetapi nanti daya fantasi kita siap atau tidak dalam menerima mimpi, sehingga itulah yang membuat mimpi tersebut bentuknya berbeda-beda. Kadang-kadang Allah ingin memberitakan berita yang bagus, akan tetapi kita dapatnya malah
berita yang tidak baik. Karena itu tergantung dengan kesiapan daya indrawi kita, daya fantasi. Itu menurut Al-Kindi. Dari penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan Ustadz, berarti mimpi seseorang tergantung keadaan jiwa seseorang. Kalau jiwanya sedang baik, maka dia bermimpi baik, dan sebaliknya. Tentu. Jadi yang perlu kita garis bawahi itu ada kata-kata Nabi ru'yal mu'min, ya. Mimpinya seorang yang beriman, seorang mukmin. Ini bukan beriman dalam arti umum ya, tapi ru'yal mu'min itu lebih dalam daripada sekedar orang Islam, tapi mukmin. Nah, mimpi orang mukmin ini tentu mimpi yang baik. Orang-orang dengan situasi keadaan jiwa yang sedang dekat dengan Allah, ya, dekat dengan Allah, kemudian sering berzikir, kemudian menjalani sunnah-sunnah Nabi, tentu ini yang dikelompokkan oleh Nabi ru'yal mu'min. Dan ini nanti Nabi mengatakan asdaqukum ru'yan asdaqukum hadisan. Kata Nabi begitu. Yang paling benar mimpinya di antara kalian adalah yang paling benar kata-katanya. Atau bisa dimaknai sebaliknya. Kalau kamu melihat orang berkata benar, ya biasanya dia sering dapat mimpi yang benar. Begini Ustadz, apa hubungannya antara mimpi dengan ucapan kita? Nah, ini justru letak keajaibannya ya. Hadis Rasul SAW selalu mengandung keajaiban. Asdaqukum ru'yan asdaqukum hadisan. Jadi Nabi mengukur orang yang kata-katanya benar dilihat dari sering mendapatkan mimpi-mimpi yang benar. Ini tentu ada pengaruhnya, ada hubungannya antara mimpi dengan kata-kata. Orang yang mimpinya lurus dan betul, ru'ya tsabitah, mimpinya tetap, mimpinya betul ya. Ru'ya tsabitah kan dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dalam waktu 3 hari dan 3 malam berturut-turut beliau mendapat mimpi. Gitu. Dan orang yang mimpinya ats-tsabitah tetap, itu kata-katanya tentu bisa dijadikan pegangan karena berasal dari keimanan tadi. Ada hubungannya dengan hadis yang pertama tadi. Lalu Ustadz, adakah hubungan atau korelasi antara mimpi dengan keimanan seseorang? Ada. Jadi keimanan mempengaruhi keadaan jiwa. Keimanan yang sedang tinggi, jiwanya maka akan lurus, baik. Kemudian keimanan yang sedang rendah, turun, yanqus, maka keadaan jiwa juga akan guncang. Nah, ini yang menyebabkan mimpi-mimpi buruk yang dibilang ihtilam. Al-hulmu minasyaitan, mimpi buruk datang dari syaitan. Maka bagaimana kita meningkatkan keimanan, itu akan berpengaruh apakah kita nanti bermimpi dengan mimpi yang baik. Bahkan syukur-syukur dengan hadis yang Rasul katakan, man yarani fil manam faqad ra'ani. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka sungguh dia melihat aku. Mimpi ketemu Nabi. Ya. Baik Ustadz, adakah hadis yang menguatkan bahwa orang bisa bermimpi dengan mimpi yang tak terbantahkan? Mimpi yang tak terbantahkan dikuatkan dengan hadis Nabi SAW bahwasanya ada mimpi yang man ra'ani faqad ra'ani, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitan lam yushabbihni. Atau dikuatkan juga dengan hadis fasayarani fil yaqazah, barang siapa yang bermimpi bertemu dengan aku, kata Nabi, satu waktu dia bisa melihat aku dalam keadaan terjaga. Dan ini unik. Tentu mimpi yang semacam ini tidak sembarangan. Berarti ada mimpi-mimpi yang disahihkan atau yang dikuatkan oleh Nabi bahwa mimpi tersebut memang ada dan tak terbantahkan, tidak bisa dibantah. Karena Nabi mengatakan fasayarani, nanti dia akan melihat aku di dalam keadaan terjaga setelah dia melihat aku sebelumnya dalam mimpi. Kemudian Nabi katakan fa inna syaitan lam yushabbihni, karena syaitan enggak bisa menyerupai aku. Itu salah satu mimpi tak terbantahkan. Kemudian ada juga contoh yang sangat masyhur bagaimana Nabi Yusuf di dalam Al-Qur'an menafsirkan mimpi Al-Aziz, pemimpin Mesir waktu itu. Kemudian Allah tinggikan derajatnya. Yusuf menggantikan Al-Aziz. Bahkan sampai juga menggantikan posisi Al-Aziz dalam rumah tangga, yaitu mengawini Sayyidah Zulaikha. Itu unik. Kemudian di dalam kalangan tabi'in ada seorang bernama Abu Bakar bin Sirin Al-Basri, atau yang masyhur disebut dengan Ibnu Sirin. Ini beliau luar biasa, ulama, ahli fikih, ahli hadis, akan tetapi beliau juga terkenal sebagai takwil mimpi, pentakwil mimpi. Itu luar biasa. Berarti ada mimpi-mimpi yang memang tidak sembarangan, sehingga sampai ada ulama yang jago mentafsirkan mimpi. Salah satunya beliau ditanya oleh sahabat beliau, wahai Ibnu Sirin, saya bermimpi di kasur saya ada seekor babi besar dan berbaring babi tersebut di kasur saya, kata itu sahabat.
siapa? Sahabatnya Ibnu Sirin. Maka kata Ibnu Sirin, kamu akan berzina dengan wanita kafir, dan itu betul-betul terjadi. Ustadz, tolong kasih contoh mimpi yang menunjukkan apa yang akan terjadi. Contohnya dari saya sendiri ya, tapi saya tidak mengatakan dengan sebab saya mimpinya sering terjadi berarti iman saya bagus, enggak. Tapi saya sering mimpi seperti itu, mimpi yang terjadi yang Allah buktikan, sehingga saya mengetahui makna mimpi itu apa. Sebetulnya saya bermimpi kemudian saya sulit menjelaskan itu. Saya anggap itu bunga tidur, betul-betul saya anggap itu bunga tidur. Akan tetapi Allah buktikan dengan kejadian. Salah satunya yang paling besar, mimpi yang paling luar biasa menurut saya, itu di tempat kita pernah ada HBKB ya, Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Itu lagi tren kemarin sebelum corona itu ya. Jadi jalanan itu ditutup, kemudian ada bazar, orang-orang ramai di situ. Tentu yang namanya orang ramai, tidak semua orang berpakaian Islami, syar'i, kan begitu. Sehingga kita bisa melihat aurat orang, aurat perempuan. Gitu di tempat saya. Di tempat saya banyak tokoh-tokoh agamis, para ulama banyak, sehingga mungkin ada keresahan tersendiri, tapi tidak bisa mencegah itu karena itu program pemerintah ya, HBKB, Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Di situ juga ada program untuk mendeteksi hawa udara apabila tidak ada kendaraan bermotor, begitu kan tujuannya. Akan tetapi di situ ada senam, ada musik, sehingga terjadi keresahan ini pasti. Nah, kemudian keunikannya adalah apa hubungannya dengan tadi? Keunikannya begini. Saya bermimpi ada seorang ulama besar dari sangat terkenal di Al-Azhar. Beliau bernama Sayyid Ali Al-Jufri, Sayyid Ali Abdurrahman Al-Jufri. Beliau dari Dubai ya, UAE. Dalam mimpi tersebut Sayyid Ali datang ke instansi pemerintah. Nah, saya belum bisa melihat itu apa instansi tersebut. Kemudian ada protokoler mengatakan, baik bapak-bapak hadirin semuanya, Sayyid Ali akan berkeliling ke seluruh kota Jakarta, berkeliling ke setiap kelurahan dan akan meludah di kelurahan tersebut, meludah ini. Nah, sehingga orang-orang atau staf-staf kelurahan semuanya berjilbab. Loh, ada apa hubungannya antara seorang ulama meludah di kelurahan kemudian stafnya supaya berjilbab? Ini unik. Kemudian saya terbangun. Nah, setelah saya terbangun, itu saya tidak mengetahui bahwa beliau akan datang ke Indonesia. Tapi subhanallah, ajib, itu dalam waktu seminggu ada berita tentang kedatangan beliau ke Indonesia, dan saya belum tahu sebelumnya. Habib Ali. Nah, saya belum tahu sebelumnya bahwa beliau akan datang, tapi saya dapat mimpi itu. Nah, ini unik. Nggak mungkin nggak ada hubungannya dengan itu, tapi keunikannya adalah dalam waktu beberapa hari ada surat edaran via WhatsApp, di share, itu udah biasa ya, dari ketua RT waktu itu, bahwa HBKB atau Car Free Day itu dipindahkan ke jalan yang lain, bukan di situ lagi. Itu luar biasa. Jadi mimpi Allah buktikan bahwa terkesan selama ini ada keresahan dari para ulama. Nah, dengan hubungan tafsir tadi bahwa meludah kemudian supaya orang-orang berjilbab, itu maksudnya apa? Jadi mungkin para ulama ada keresahan melihat aurat, melihat wanita mungkin bergoyang atau bagaimana, atau ada musik dan sehingga merasa tidak pantas. Di situ ada masjid besar, di situ ada pesantren. Tapi Allah tunjukkan bahwa ini akan selesai. Acara ini akan tidak ada lagi di sini, dan itu saya dikasih tahu. Itu luar biasa. Contoh lain al-mubasyirat dalam bentuk buruk ini. Nah, saya pernah pergi ke Lampung. Itu kondisi saya ketika berangkat memang sudah demam tinggi. Dan qadarullah luar biasa, ketika di tempat acara di Lampung, kebetulan acara nikahan waktu itu, saya mengantar nikah seseorang sahabat. Di sana nggak ketemu buah segar, nggak ada. Jadi mereka masak rendang, masak balado. Tapi uniknya mereka entah lupa atau bagaimana nggak menyediakan buah segar, sehingga saya udaranya semakin dingin, mana gerimis di sana, itu demam makin tinggi. Mungkin terjadi peradangan di sini di tenggorokan. Saya belum berasa ketika di Lampung. Begitu saya pulang ke Jakarta, istri saya cerita, saya semalam bermimpi banyak telur busuk, banyak melihat telur busuk. Kebetulan memang di rumah ada telur-telur untuk bikin kue ya. Nah, begitu sampai Jakarta, sampai rumah, saya di Lampung 2 hari, saya tahan itu selama perjalanan demam saya. Saya pulang ke Jakarta, itu saya lihat di kaca, itu mulut saya semua busuk, bernanah. Itu yang mimpi istri saya, tapi buktinya terjadi pada saya. Itu mimpi buruk juga. Itu unik. Jadi yang dimaksud telur-telur busuk adalah mulut saya busuk. Dan itu selama 3 minggu saya jangankan makan, minum aja sulit, sakitnya luar biasa. Nah, ada 2 lagi mimpi dari istri saya nih. Nah, jadi istri saya memang sering mengalami mimpi ya. Satu waktu dia cerita, aku cerita ke ibu bahwa
jamban di Madura itu masih ada jamban untuk buang air ya, itu berpisah dengan kamar mandi. Jamban itu rubuh di Madura. Terus saya telepon ibu, diketawain nggak percaya. Besok paginya ibu cerita jamban itu beneran rubuh. Nah itu istri saya. Kemudian istri saya bermimpi juga baru kemarin itu melihat ular. Ularnya itu sama saya itu jinak, tapi sama yang lain itu galak ular. Ternyata kejadiannya qadarullah, kakaknya istri saya dipatok ular sampai harus dirujuk ke Surabaya. Butuh darah putih sekian kantong, darah merah sekian kantong. Itu luar biasa mimpi. Nah ini terakhir Ustaz, bisakah seseorang mendapatkan jawaban dari istikharahnya lewat mimpi? Istikharah lewat mimpi, kalau seseorang minta jawaban lewat mimpi, kemungkinan iya, bisa. Akan tetapi istikharah maknanya adalah kita meminta kepada Allah pilihan mana yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi bukan mana baik mana buruk, karena mana baik mana buruk sudah jelas. Ya, baik bayin, buruk bayin, jelas-jelas dua-duanya. Tapi kalau istikharah kita bingung mana yang baik nih, dua-duanya baik atau tiga-tiganya baik. Mana ya Allah yang baik? Kita lewat mimpi, minta dikasih isyarah lewat mimpi. Bisa, kemungkinan bisa saja. Tinggal kita lihat nanti apakah mimpi-mimpi kita tersebut ada rujukannya di Al-Quran. Kita kembali ke Al-Quran. Adakah mimpi kita yang semakna dengan kejadian-kejadian yang Allah ceritakan di Al-Quran? Nah, itu jangan lupa tuh. Karena khawatir mimpi kita berlebihan atau justru tidak bisa ditafsirkan atau salah tafsir, itu nanti berbeda, repot lagi. Jadi kita kembali ke Al-Quran, kita buka apakah mimpi kita serupa manawi dengan Al-Quran atau bagaimana. Kita lihat nasihat. Atau kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan ayat yang menenteramkan hati saya, menguatkan hati saya soal mimpi ini. Nah, insya Allah kita jika ada umur kesempatan lain kita bisa bahas soal mimpi ini, kita lebarin lagi ya, karena ini luar biasa seru. Sahabat Tasjid, alhamdulillah kita telah sama-sama mengikuti, menyimak perbincangan tentang hikmah mimpi. Banyak sudah pengetahuan yang kita dapatkan, mudah-mudahan menjadi hasanah keilmuan bagi kita. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam perbincangan yang lain. Tentu saja tetap dalam hal yang sederhana, tapi penting untuk diketahui dan diamalkan. Sampai jumpa. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.